Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang gugat cerai. Sekarang kan banyak ya perempuan yang menggugat cerai suaminya. Kira-kira bagaimana sih menurut pandangan Islam? Sore hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Maulidi Al-Hasani. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Assalamualaikum. Jangan senyum-senyum gitu dong, biasa aja. Oke Ustadz, gini loh. Sekarang kan banyak ya perempuan yang KDRT. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu membuat perempuan merasa tidak enjoy menghadapi menjalani kehidupan berumah tangga. Kira-kira boleh nggak sih kalau perempuan itu kemudian menuntut cerai kepada suaminya? Dosa nggak sih? Bagaimana menurut pandangan Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah. Pertanyaan ini menurut saya ya layak untuk kita respon. Karena memang belakangan ini banyak ya kasus-kasus KDRT terjadi di internal rumah tangga yang kemudian menyebabkan adanya perceraian. Kalau kita memahami bahwa pernikahan itu adalah al-aqdu, pernikahan itu adalah kontrak kesepakatan, maka berarti ini masuk dalam kategori muamalah. Dalam kaidah muamalah kita tahu bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada prinsipnya di dalam ketentuan hukum muamalah termasuk di dalamnya adalah kontrak, termasuk di dalamnya adalah aqdun nikah, itu bagian dari ya amrun mubahun fis syar'i. Sesuatu yang dibolehkan selama tidak ada hal-hal yang mengindikasikan terjadinya perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, terkait dengan perceraian itu juga bagian dari aqdun ya, karena ini semacam pembatalan kontrak di dalam kehidupan rumah tangga. Memang ada hadis Nabi yang seringkali kalau ini difahami oleh orang-orang yang antipatik ya terhadap kemuliaan Islam, itu seakan-akan talak apalagi gugat cerai tadi itu bagian dari yang haram qat'i. Tidak. Hadisnya berbunyi begini: ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha at-talaqa bighairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Seorang perempuan yang menginginkan gugat cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syara, itu pengertian dari min ghairi ba'sin. Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Haram baginya ya merasakan indahnya surgawi. Oke, kalau itu kan yang perempuan yang ujuk-ujuk nggak ada persoalan, nggak ada apa-apa, mungkin karena cuma bosen terus minta cerai gitu kan. Tapi kan kalau di KDRT, nah ilatnya itu tadi min ghairi ba'sin ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa kalau ternyata laki-laki melakukan tindakan-tindakan destruktif ya, tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan, apalagi tindakan ya kriminal tadi terhadap perempuan dengan memukul misalnya, ini bisa menjadi alasan dibenarkannya gugat cerai itu sendiri. Kalau melukai perasaan, umpamanya nih suaminya mau nikah lagi gitu, terus istri nggak setuju, boleh nggak sih istri minta cerai? Ya boleh-boleh saja kalau itu dianggap sebagai bagian dari tadi alasan yang membenarkan syarat. Cuma kan ada hierarkis di dalam hukum Islam itu. Hierarkis yang dimaksud begini: Islam sebenarnya menginginkan adanya islah, ya, perdamaian ya di dalam rumah tangga. Itu yang dikedepankan Islam sebenarnya. Karena banyak faktor, bukan hanya suami istri, tetapi juga kalau dia sudah punya keluarga, ini juga problem besar ya, bukan hanya mengorbankan hak-hak individual suami istri, tapi juga anak, keluarga besar dan sebagainya. Makanya di dalam Al-Qur'an jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang terjadi konflik dalam bahasa Al-Qur'an itu ya syiqaq ya, syiqaq. Perselisihan konflik, ya, konflik. Maka ada solusi yang diberikan Islam yang disebut dengan solusi mediasi ini. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah dari masing-masing istri maupun suami itu hakaman, mediator ya, agar mampu memediasi, mengembalikan kondisi keluarga yang retak itu jika dimungkinkan untuk menjadi islah. Yurida islaha yuwaffiqillah bainahuma. Jadi kalau nggak ada islah, jadi kalau kita udah tidak menemukan titik temu, boleh dong ya cerai ya? Ya nggak ada masalah.
Karena memang lagi-lagi pernikahan itu sifatnya adalah kontrak, maka di antara dua pihak itu diberikan ruang oleh syariat. Kalau laki-laki terhadap perempuan namanya tolak istilahnya, tapi kalau perempuan terhadap laki-laki ingin membatalkan kontraknya itu namanya khulu, gugat cerai. Nggak ada masalah dalam hal ini. Tapi bagaimana Tapi dengan katanya tadi harus ya. dibenarkan, ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara. Tetapi kalau begini Ustadz, ada hadis yang mengatakan abghadul halal indallahi thalaq. Betul. Itu gimana dong? Ya, memang benar bahwa halal itu tadi indikasi dari retaknya keluarga. Ya kan? Memang itu dibenarkan oleh Allah. Tadi, kenapa dibenarkan oleh Allah? Karena itu adalah aspek muamalah yang berangkat tadi dari pengertian al-aqdu tadi. Kalau kemudian perceraian itu sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang halal, yang dimubahkan, maka akan terjerumus pada kekerasan-kekerasan berikutnya. Jadi itu memang Solusi ya. Jadi solusi memang Islam memberikan solusi agar senantiasa tidak terjebak pada kekerasan-kekerasan berikutnya. Karena itu kalau kita pahami bahwa sebenarnya masing-masing individu suami istri itu diberikan otoritas ya oleh agama dalam hal ini, manakala terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak menemukan islah tadi ya, maka dibenarkan untuk mengambil tadi peran yang diberikan oleh Allah itu, yaitu mengambil ya sikap untuk membatalkan pernikahannya, baik kalau dari perempuan tadi khulu, kalau dari laki-laki adalah ya talak sendiri. Jadi nggak usah takut ya ketika sudah tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Nggak. Baik suami maupun istri boleh dong punya opsi cerai itu ya. Iya, betul. Jadi tidak berarti kemudian ketika perempuan yang melakukan khulu atau gugat cerai kemudian dia seakan-akan haramun alaiha tidak. Syaratnya tadi yang harus underline adalah tadi bi ghairi ba'sin. Ya. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syara, itu wajar. Fa haramun alaiha raihatul jannah. Mafhum mukhalafahnya juga demikian. Kalau kemudian laki-laki menceraikan bosen istrinya, ya, cuma karena bosan hanya gitu ya. alasan bosan segala macam, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syara, maka juga haramun alaihi raihatul jannah. Oke deh. Oke. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Sangat bermanfaat ya penjelasannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.